Strategi industri bukan hanya soal teori, tapi tentang bagaimana sebuah perusahaan ataupun sektor dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Strategi industri membahas tentang bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya, teknologi, dan juga peluang pasar agar dapat bersaing secara efektif. Tujuannya meliputi mencapai keuntungan jangka panjang, meningkatkan daya saing perusahaan, dan juga menentukan posisi dalam pasar. Ruang lingkupnya tidak hanya di level perusahaan, tapi juga di skala industri maupun nasional, karena industri berpengaruh terhadap struktur ekonomi. Di dalam strategi industri, terdapat perbedaan strategi korporasi dan juga strategi bisnis. Strategi korporasi berfokus pada perusahaan secara keseluruhan, misalnya diversifikasi usaha atau ekspansi pasar. Sedangkan di strategi bisnis, lebih spesifik ke unit usaha tertentu, seperti bagaimana satu produk bersaing melawan produk sejenis di pasar. Setiap perusahaan tidak bisa bergerak sendiri. Mereka harus peka terhadap lingkungan internal maupun eksternal yang dapat berpengaruh terhadap daya saing. Analisis internal berfokus pada sumber daya dan kapabilitas perusahaan, seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan modal, dan teknologi produksi. Keunggulan kompetitif juga menjadi bagian penting, misalnya dalam bentuk kualitas produk, efisiensi biaya, atau inovasi. Analisis eksternal mencakup faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. Selain itu, faktor politik dan regulasi juga penting, seperti kebijakan pemerintah, tarif, dan pajak. Faktor sosial meliputi tren gaya hidup serta budaya konsumsi, sedangkan faktor teknologi mencakup inovasi digital, otomatisasi, dan perkembangan e-commerce. Misalnya, industri makanan rumahan berkembang pesat berkat teknologi digital yang memudahkan promosi melalui media sosial. Dengan analisis industri yang matang, perusahaan dapat menyusun strategi dengan tepat, memanfaatkan peluang, dan juga bertahan dari ancaman yang dapat mempengaruhi persaingan. Dalam ekonomi industri, strategi persaingan adalah rencana jangka panjang perusahaan untuk meraih dan mempertahankan keunggulan kompetitif agar bisa mendapatkan profit di atas rata-rata industri. Ada 3 kerangka kerja utama untuk menganalisis strategi persaingan. Yang pertama ada strategi generic porter, kepemimpinan biaya, menjadikan produsen dengan biaya rendah, diferensiasi, menawarkan produk unik atau berkualitas tinggi, terus fokus menargetkan strategi pasar spesifik dengan salah satu dari 2 strategi di atas. Yang kedua ada strategi samudra biru dan samudra merah. Samudra merah bersaing di pasar yang sudah ramai, sedangkan samudra biru menciptakan pasar baru yang belum memiliki pesaing. Yang ketiga ada benchmarking dan best praktek. Benchmarking membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing terbaik, sedangkan best praktek mengadopsi metode terbaik dari perusahaan lain. Singkatnya, semua konsep ini membantu perusahaan menemukan posisi, menghadapi persaingan, dan mencapai profitabilitas jangka panjang. Model 5 kekuatan Porter atau 5 Forecast Model. Model 5 kekuatan Porter adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael Porter untuk menganalisis daya tarik dan profitabilitas suatu industri dengan mengidentifikasi 5 kekuatan kompetitif utama. Model ini membantu perusahaan memahami lingkungan persaingan dan mengembangkan strategi yang efektif. Kelima kekuatan tersebut adalah yang pertama ada ancaman pendatang baru. Seberapa mudah bagi perusahaan untuk memasuki pasar? Jika hambatan masuk rendah, misalnya modal awal yang kecil, ancaman ini sangat tinggi. Yang kedua ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Seberapa besar kendali yang dimiliki pemasok atas suatu industri? Jika ada sedikit pemasok untuk bahan baku atau komponen penting, mereka memiliki kekuatan tawar-menawar yang sangatlah tinggi. Yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Seberapa besar
pengaruh pembeli terhadap harga dan kualitas produk. Jika ada sedikit pembeli besar ataupun pembeli dapat dengan mudah beralih ke produk pesaing, kekuatan tawar pembeli tinggi. Yang keempat ada ancaman produk pengganti. Seberapa mudah pelanggan dapat menemukan produk atau layanan yang berbeda yang memenuhi kebutuhan serupa. Jika ada banyak alternatif yang terjangkau, ancaman ini sangatlah tinggi. Yang terakhir ada persaingan di antara pesaing yang ada. Seberapa ketat persaingan di antara pesaing yang ada, tingkat persaingan ini dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran pesaing. Dalam melakukan analisis lingkungan industri, kita memerlukan bantuan dari alat analisis strategi. Nah, paling tidak ada 4 alat analisis strategi. Nah, apa sajakah itu? Yuk kita simak. Alat analisis strategi itu ada 4. Yang pertama, chain value analysis. Yang kedua, analisis Pestel. Yang ketiga, analisis BCG metric. Dan yang terakhir, analisis Frio. Yang pertama, value chain analysis. Analisis ini digunakan untuk memecahkan aktivitas internal menjadi bagian-bagian yang paling berdampak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk meningkatkan bagian-bagian yang paling berdampak di perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif pada suatu perusahaan. Cara melakukannya cukup sederhana. Yang pertama, petakan aktivitas. Yang kedua, nilai kontribusinya. Yang ketiga, identifikasi yang paling bisa ditingkatkan. Dan yang terakhir, prioritaskan yang paling berdampak. Yang selanjutnya yaitu analisis Pestel. Analisis Pestel digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal perusahaan. Pestel adalah singkatan dari politik, ekonomik, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Manfaat dari analisis Pestel adalah memetakan perusahaan dari peluang dan ancaman, menganalisis strategi jangka panjang, dan mengurangi risiko dari perubahan lingkungan bisnis. Berikutnya yaitu BCG metric. Alat ini digunakan untuk menganalisis portofolio produk atau unit bisnis berdasarkan 2 dimensi, yaitu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Dengan BCG metric, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan tepat, mengetahui produk mana yang harus ditingkatkan, dipertahankan, atau ditinggalkan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keuntungan. Yang terakhir yaitu analisis Frio. Analisis Frio digunakan untuk mengetahui sumber daya mana yang menjadi keunggulan paling kompetitif di perusahaan. Frio adalah singkatan dari valuable, rare, inimitable, dan organization. Valuable artinya yaitu bernilai, rare yang artinya langka, inimitable yang artinya sulit ditiru atau digantikan, dan organization yang artinya perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik. Jika keempat aspek ini terpenuhi, maka suatu perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Manfaat dari analisis Frio yaitu mengetahui sumber daya mana yang perlu ditingkatkan, menentukan keunggulan yang berkelanjutan, dan memfokuskan investasi pada hal yang benar-benar bernilai. Implementasi dan evaluasi. Contohnya pada perusahaan Shopee, implementasinya yaitu, misalkan mereka mengadakan promosi besar-besaran seperti gratis ongkir, flash sale, dan Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Kemudian evaluasinya yaitu, apakah mereka itu berhasil jadi pemimpin e-commerce di dalam Indonesia. Contohnya pada laporan dari C Group Report pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Shopee ternyata berhasil memimpin e-commerce di Indonesia. Tetapi biaya subsidinya itu terlalu tinggi sehingga diperlukan evaluasi yaitu dengan cara mendorong efisiensi. Selanjutnya yaitu perusahaan Tokopedia. Implementasinya yaitu integrasi fitur live streaming dengan platform TikTok. Seperti yang kita tahu bahwa Tokopedia sekarang telah bermitra dengan TikTok Shop. Kemudian evaluasinya yaitu penjualan lewat live e-commerce meningkat drastis setelah merger menurut laporan media tahun 2024. Tetapi masih harus dinilai apakah bisa menggeser dominasi Shopee atau belum. Implementasi memastikan strategi bukan hanya rencana, tetapi tindakan nyata, yaitu mengenai struktur, program, dan juga sumber daya manusianya. Sedangkan evaluasi itu menjadi mekanisme kontrol, memastikan strategi tetap relevan dengan perubahan pasar. Tanpa implementasi yang baik, strategi hanyalah ide. Tanpa evaluasi, strategi bisa gagal tanpa disadari. Dalam studi kasus, Shopee versus Tokopedia
Masing-masing dari perusahaan harus melakukan yang namanya analisis. Ada dua analisis, yang pertama yaitu analisis eksternal dan juga internal. Dalam melakukan proses analisis eksternal, masing-masing perusahaan dapat menggunakan alat analisis strategi, yaitu PESTEL. P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, T untuk teknologi, dan L dari segi lingkungannya. Kemudian dari segi analisis internal, kedua perusahaan dapat meninjau dari segi sumber daya mereka atau hal-hal internal lain. Nah, namun ada juga pilihan lain, yaitu dengan cara analisis SWOT. S untuk strength, W untuk weakness, O untuk opportunities, dan T untuk threats. Jadi, jika ditinjau dari lingkungan industrinya, Shopee unggul dalam penetrasi pasar dan juga promosi besar-besaran. Tapi mereka tuh lemah dalam sisi biaya dan juga regulasi. Nah, sedangkan Tokopedia itu unggul karena integrasi teknologi dan juga konten. Seperti yang kita tahu bahwa TikTok Shop telah mengakuisisi saham Tokopedia sebesar 75%, sehingga bisa menjadi ancaman besar bagi pihak Tokopedia apabila dari pemerintah mengeluarkan regulasi untuk membatasi pergerakan dari TikTok Shop.